Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita memuji namanya, mengagungkan Dia. Semakin rindu kita untuk mengenal pribadi Tuhan. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Kau, Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Yesus. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kembali lagi di pagi hari ini kita sama-sama belajar untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan di pagi hari ini kita akan belajar sesuatu hal yang harus dilatih, yang sering sekali kita alami. Kita sering sekali gagal di tengah jalan sehingga membuat kita gagal masuk dalam rencana Allah. Nah, kenapa kita tidak sampai? Kenapa orang Kristen tidak sampai kepada tujuannya? Karena di tengah jalan bertemu dengan hal-hal yang membuat
kita terhalang untuk maju. Apa itu? Kecewa atau kekecewaan. Nah, mari kita buka Yohanes 16. Di situ judul perikopnya berkata bertekun. Dan salah satu kegagalan kita, salah satu kegagalan orang Kristen adalah tidak bertekun. Mungkin setelah 3 bulan kita berdoa, mungkin setelah bertahun-tahun Tuhan tidak menjawab doa kita, dan kita coba pergi ke Tuhan yang lain. Dan Tuhan yang lain jangan selalu kita berpikir itu dukun. Kalau kita sudah tidak berpikir tentang Dia, kalau kita sudah tidak berpikir tentang Tuhan, kita sudah punya Tuhan yang lain. Nah, bahkan uang disebut mamon memiliki arti Allah saingannya Allah. Nah, ternyata uang bukan hanya benda mati yang punya nilai tukar, tetapi dia punya kuasa. Dan Allah yang lain itu juga bisa kekuatan diri sendiri, terlalu percaya dengan diri sendiri, mengandalkan kekuatan atau kedudukan dan lain sebagainya. Nah, di sini kita melihat waktu kita meragukan Allah, di sini mungkin kita kecewa kepada Dia. Dan di ayat yang pertama dari Yohanes 16 dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Ayat yang keempat, tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Dan saya lihat di sini saudara, saya melihat di sini Bapak Ibu Saudara, kalau rupanya kecewa itu merupakan kita dekat dengan menolak Tuhan. Atau seseorang yang kecewa sangat dekat dengan menolak Tuhan. Nah, kita perlu tahu kalau kita kecewa kita sedang menyimpan bom waktu di dalam hidup ini, di mana sewaktu-waktu bom itu bisa meledak. Dan waktu orang kecewa, dia mungkin masih bisa tersenyum, tetapi kekecewaan itu seperti suatu bom yang tinggal tunggu waktunya aja. Dan ada 7 kata kecewa dalam bahasa Ibrani dan Yunani yang diterjemahkan tersesat, disesatkan itu kecewa, dihianati, disandung dalam perjalanan itu kecewa, merasa terluka di dalam itu kecewa Bapak Ibu. Nah, ada satu mazmur Daud yang sangat depresi yang pernah dia tulis. Kalau kita melihat bagaimana kekecewaan itu bisa meledak di dalam Mazmur 55, dan pagi ini akan ada 2 hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama adalah kekecewaan itu merupakan saudara dekat dengan menolak Allah. Sampai Yesus sendiri mengatakan, semuanya ini kukatakan kepadamu, jangan kamu kecewa dan menolak aku. Berarti sangat rentan, kalau kita kecewa sangat rentan kita dengan menolak Allah. Yang kedua adalah kecewa adalah akibat langsung dari tidak setuju dengan hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Karena kita tidak setuju itu datang dalam hidup kita, akibat langsung membuat kita menjadi kecewa. Kita melihat contoh dalam Mazmur 55 ayat 13 dan 14. Singkatnya, mau lengkapnya Bapak Ibu bisa baca dari ayat yang pertama. Tapi kita akan ambil 2 ayat ini aja. Kalau ayat yang ke-13 di situ dikatakan, kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Ini perkataan Daud. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Ayat ke-14, tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku. Nah saudara, kalau kita melihat Mazmur ini ditulis, kenapa Daud menulis Mazmur ini begitu depresi? Dia dihianati oleh 2 orang. Di ayat yang ke-13, kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Tetapi kamu dikatakan, orang yang aku percayai, yang sama-sama masuk ke bait Allah menyembah Dia. Nah, di sini orang ini yang sama-sama masuk ke bait Allah, mereka sangat kompak. Dikatakan terjemahan lain mereka bersahabat. Orang itu mengkhianati Daud, Bapak Ibu. Nah, saudara, Mazmur itu ditulis ketika Daud dihianati oleh penasehat yang bernama Ahitofel. Dan Ahitofel adalah orang kepercayaan Daud. Bahkan anaknya sendiri, Absalom, mengkhianati Daud.
Nah, saudara bisa bayangkan bagaimana anak mengkhianati bapa, itu suatu kekecewaan yang sangat luar biasa. Kenapa itu bisa terjadi? Daud membuat dua kesalahan. Yang pertama adalah Daud mengizinkan Batsheba menikah dengan Uria. Dan Uria adalah orang dari bangsa Het, bangsa yang dibenci oleh Allah karena Uria ahli dalam peperangan. Daud menghadiahkan Batsheba untuk menikah dengan Uria. Dan itu membuat hati Ahitofel itu sangat sakit sekali, dan itu menyakiti hati Ahitofel sekali. Bagi bangsa Israel untuk menikah dengan bangsa yang tidak mengenal Allah itu merupakan suatu kutukan. Waktu Ahitofel melihat itu, dia kecewa dengan Daud, tetapi dia menyimpannya di dalam hatinya. Kenapa engkau membuat ini kepada cucuku? Dia berkata kepada Daud. Padahal Daud tahu betapa cantiknya Batsheba sejak remaja, tetapi dia memberikan cucunya kepada orang Het hanya karena si Uria ahli dalam peperangan. Kesalahan kedua yang Daud lakukan waktu Ahitofel melihat bagaimana Daud berzina dengan cucunya Batsheba. Saudara bisa lihat suatu kekecewaan yang sangat dalam. Makanya saya katakan buat Bapak Ibu Saudara, kalau kita kecewa, kita sedang menyimpan bom waktu. Dan kapan Ahitofel mengkhianati Daud? Di saat Daud membutuhkan nasihatnya. Dan Bapak Ibu Saudara bisa membacanya dalam 2 Samuel 16. Di situ lengkap menceritakan kisah bagaimana Ahitofel itu mengkhianati Daud, bahkan anaknya sendiri. Dan kalau membaca kisah ini betapa mengerikannya kekecewaan itu, Bapak Ibu. Nah, makanya firman Tuhan dalam Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah kepancar kehidupan. Maka dengan itu kita sangat penting menjaga hati. Jangan sampai kita kecewa, karena suatu saat kecewa itu bisa meledak dan dekat dengan kita menolak Tuhan. Dan kesimpulannya saya tutup dengan pertanyaan, apakah kita mau menyimpan kecewaan atau kita mau melepaskannya? Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami betapa mengerikannya kekecewaan itu Tuhan. Maka dengan itu Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Masalah apapun yang kami hadapi Tuhan, kami percaya Engkau dapat menolong kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka dengan itu Tuhan, Roh Kudus-Mu tuntunlah kami dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari, supaya kami dapat menjalani tanpa kami mengalami kecewa Tuhan. Tuhan, mampukan kami untuk menjalani kehidupan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan menjalani kehidupan kami sehari-hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.